Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Oke, berarti kalau sudah makan berarti sudah siap ya. Coba mohon dikondisikan kelasnya. Coba kelasnya taruh di belakang. Jangan itu, pengen jalan gitu. Ya. Taruh di belakang. Ada kursi belakang. Di kursi. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah siap semuanya, marilah kita berdoa sambil menundukkan kepala. Berdoanya dengan khusyuk agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya berkah. Amin. Berdoa mulai. Baik, ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Lili. Kenapa ada yang tidak hadir? Sakit. Sakit. Yang lainnya? Kok sepi kelasnya? Belum datang Bu. Belum datang. Oke, jadi di sini sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menanyakan kepada kalian. Minggu lalu itu kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat nggak pada materi sebelumnya itu minggu lalu? Sudut sawi. Iya, sudut sawi. Nah, tadi kamu sudah menyebutkan sudut sawi. Sekarang tadi apa itu sudut sawi? Sudut sawi sudut yang dilakukan waktu lupa atau sholat atau ada yang kelewatan dalam sholat. Nah, iya, jadi sudut sawi ini adalah sudut yang dilaksanakan ketika kita lupa dalam melakukan sholat ataupun kita ragu-ragu. Nah, kemudian coba Aisyah sebutkan ada berapa macam sih sudut sawi ini namanya? Sudut sawi itu kan ada dua, ada yang dilakukan sebelum Sholat dan sesudah sholat. Sebelum salam. Dan sesudah salam. Ya, jadi kita itu sudut sawinya itu dilakukan sebelum dan sudah salam. Nah, kemudian bacaan sudut sawi ada yang masih ingat nggak? Apa? Bacaannya itu Subhanallah. Iya, jadi itu bacaan ketika kita melakukan sujud sahwi. Oke, selanjutnya yaitu pada kegiatan kita hari ini kita akan membahas tentang ketentuan umroh. Nah, pada materi ketentuan umroh ini diharapkan setelah mempelajarinya itu siswa mampu untuk satu, menjelaskan Nah, jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran kita. Setelah kita mempelajari ketentuan umroh, ada siswa dapat menjelaskan pengertian umroh. Kemudian siswa dapat menjelaskan kembali rukun-rukun umroh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang satu, yaitu pengertian umroh. Apa pengertian umroh? Umroh berasal dari
kemudian secara istilahnya dalam ilmu fikih, umroh adalah berkunjung ke Baitullah yang telah ditentukan. Ya, jadi pengertian umrah berasal dari bahasa yang berarti berziarah atau berkunjung. Kemudian umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk beribadah dengan peraturan yang telah ditentukan. Nah, di sini kita sampai di sini paham mengenai umroh. Jadi kita ini sengaja berkunjung ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan peraturan ataupun ketentuan yang telah ditentukan, yaitu seperti sa'i, tawaf, sa'i, kemudian ada dan rukun-rukun lainnya. Kemudian pada pembahasan kedua yaitu tentang rukun umroh. Rukun umroh ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada ihram. Nah, jadi rukun-rukun umroh itu ada 4. Yang pertama dijelaskan tentang ihram. Ihram ini adalah niat kita sebelum kita melaksanakan umroh. Jadi ketika kita sebelum melaksanakan umroh ada persiapan yang harus disiapkan, seperti kita harus mandi, kemudian memotong kuku, mencukur rambut, jenggot dan sejenisnya. Nah, kemudian pada bagian ihram ini dapat dinamakan dengan niat kita sebelum melakukan umroh, yaitu kita bisa membaca dengan labbaik Allahumma umroh, atau kita bisa membaca nawaitu li umrah wa arhamku biha ta'ala, labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka la syarika laka labbaik. Nah, kemudian yang keduanya yaitu adalah tawaf. Tawaf ini ada yang tahu? Iya, jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf itu mengelilingi jadi ketika kita melakukan tawaf itu seorang laki-laki pada putaran 1 sampai 2, 3 itu seorang laki-laki dianjurkan untuk berjalan kecil atau berlari kecil. Nah, kemudian pada putaran keempat sampai ke-7 itu di jalan biasa. Kemudian kalau untuk perempuan itu dia jalan biasa. Nah, kemudian pada ini buat contoh gambarnya ya.
Nah, jadi ketika kita melakukan tawaf itu, kita dimulai dari sini, yaitu Hajar Aswad yang ada batu berwarna hitam dan juga ada putih-putihnya di sebelah pintu Ka'bah. Nah, kemudian di sini pada putaran kita mulai dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri pula dari Hajar Aswad. Pada antara putaran rukun Yamani, di sini ada rukun Yamani. Dianjurkan itu untuk membaca membaca doa seperti kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu adalah yang diajarkan Rasulullah. Kemudian ada sa'i. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai tawaf? Oke, selanjutnya sa'i, yaitu kita berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berjalan kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dihitung 1 kali apabila sudah dari Bukit Safa ke Marwah, itu dihitung 1 kali putaran. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu ada tahallul. Nah, pada tahallul inilah adalah langkah terakhir ketika kita menunaikan umroh. Misalnya ketika kita sudah melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, maka kita tahallul yaitu mencukur rambut ataupun menggunting rambut. Untuk laki-laki itu mencukur rambut boleh digundulin ataupun ditipisin, tapi lebih baik dianjurkan digundulin. Nah, sedangkan untuk perempuan itu maksimalnya itu ada 3 helai ala kadarnya saja. Nah, kemudian tertib. Jadi tertib ini adalah apabila kita melaksanakan semua rukun-rukun umroh mulai dari awal sampai akhir. Jadi itulah yang dinamakan tertib. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan Ibu hapus ya, nanti Ibu tanya. Sudah catat? Ya. Oke. Jika tidak ada yang bertanya, maka tugas kalian adalah mereview gambar ini tugas individu ya. Apa Ibu? Ini ChatGPT. Oke, sebelum itu Ibu minta semua HP-nya disimpan. Semua HP disimpan. Ayo, semua HP disimpan. Nah, tugasnya itu di situ kan udah tertera tuh. Tuliskan nama Anda terlebih dahulu, kemudian urutkan dan sebutkan nama gambar di bawah ini dengan benar. Jadi kalian mengurutkannya sesuai apa yang Ibu sampaikan tadi. Misalkan ini kan masih acak nih, kalian tuliskan nomor satunya, misalkan ini nomor 1. Tulis nomor 1 yaitu apa ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, setelah itu langsung kumpul, tidak ada diskusi. Ini tugas individu. Sebut nama bisa. Yang pertama itu adalah
Setelah itu langsung kumpul ya. Perhatikan tadi Ibu. Sesuai yang benar semua nanti akan dapat hadiah dari Ibu. Ayo, waktunya 5 menit dari sekarang. Pinter. 3. Sudah, Bu. Langsung tugas ini. Semuanya udah benar. Di sini Ibu akan pilih dari jawaban kalian yang akan kalian presentasikan. Ibu memilih jawaban dari Kansa. Iya. Sampaikan. Baik, di sini ada beberapa langkah-langkah haji atau umroh, rukun umroh. Yang pertama ada niat. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita harus membaca niat. Kemudian yang kedua rukunnya yaitu tawaf. Tawaf ini dimana kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang ketiga rukunnya yaitu ada sa'i. Kita dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian yang keempat ada tahallul, di mana orang laki-laki kita memotong rambut gitu. Ya. Terus kalau laki-laki itu bagaimana gunting-rambutnya? Gundul, biasanya dibotak, digundul. Nah, kemudian kalau yang perempuan? Beberapa helai boleh, beberapa helai saja. Oke, nah jadi itu dia tadi apa yang disampaikan oleh Kansa. Kansa silakan duduk. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Kansa. Yang kedua yaitu soal yang benar tadi itu satu perak. Saputra ayam itu. Sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan urutan mengenai umroh. Yang pertama, berdoa. Iya, tentang berdoa.
pertama niat atau doa untuk kita melakukan umroh. Terus yang kedua ini Ini kan kamu dua, udah sesuai. Kenapa kamu tidak tanya? yang kedua ini menurut Ka'bah atau bisa disebut dengan tawaf. Iya. Yang ketiga ini melakukan ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah. Terus yang terakhir ini memotong rambut untuk bagi laki-laki gundul atau bisa disebut sampai tidak ada rambut ya, botak bisa disebut botak. Kalau untuk yang perempuan bisa diambil beberapa rambut saja. Beberapa helai rambut. Beberapa helai rambut. Saya sekian, terima kasih. Jadi itu tadi yang disampaikan Saputra bahwa yang pertama yaitu ada ihram, yang mana ini adalah niat kita sebelum melaksanakan umrah. Kemudian ada tawaf, nah yang yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga yaitu ada sa'i berjalan kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian ada tahallul yaitu mencukur rambut. Jadi tahallul ini adalah langkah terakhir ketika kita melaksanakan umrah. Apabila kita sudah melakukan semua rukun-rukunnya, maka umroh kita sudah selesai. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke, ditanya. Simpulkan minta Ihsan. Oke. Ayo simpulkan. Apa yang kamu ketahui mengenai umroh, kemudian rukun-rukun umroh yang kamu kerjakan tadi itu? Tasya. Tujuan umroh di mana umroh itu secara bahasa ziarah atau berkunjung. Jadi umroh yang disebutkan yaitu berkunjung ke Baitullah untuk beribadah dengan penataan yang telah ditentukan. Nah, rukun umroh itu ada 5. Yang pertama niat, yang kedua itu tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Marwah. Yang keempat tahallul, menggunting rambut. Dan yang kelima taktif, yaitu menjalankan rukun iman dan rukun umroh dengan tertib, dengan benar. Iya, jadi yang apa yang disampaikan oleh Tasya tadi itu adalah termasuk umroh. Jadi pengertian umroh itu Ibu sampaikan kembali bahwa kita sengaja beribadah langsung kepada Allah. Pada rukun-rukun umroh itu ada 4. Yang pertama yaitu disebutkan tadi apa? Yang rukun ihram. Nah, ketika kita melaksanakan ihram itu diniatkan dari Madinah, baru ketika kita melaksanakan itu di Masjidil Haram. Nah, kemudian apa tadi bacaan niatnya? Labbaik Allahumma umroh. Nah, itu bacaan ketika kita berniat umroh. Nah, kemudian larangannya hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kita ihram yaitu mencukur rambut, mandi dulu, mencukur rambut, kemudian kita bersih memakai wangi-wangian. Ketika kita sudah memakai pakaian ihram, kita tidak boleh lagi untuk memakai parfum. Untuk yang cowok tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, tidak boleh memakai alas kaki, tidak boleh memakai kepala peci, apa topi. Jadi itu dia tadi mengenai ihram. Nah, kemudian ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah dari sini titiknya sampai ke sini. Titik lagi itu 7 kali putaran. Nah, jadi apabila kita pada antara rukun Yamani tadi di sini, ini rukun Yamani ya. Kemudian ini adalah titik Hajar Aswad. Nah, di sini kita bisa membaca doa sapu jagat ataupun doa kebaikan dunia akhirat. Apa bacanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi itu bacaannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sa'i. Sa'i ini berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ada yang tahu kisahnya kenapa dikatakan sa'i? Jadi ketika itu istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, yaitu mencari air untuk Ismail, yang kala itu dia nangis karena tidak ada air. Jadi pada saat itu Siti Hajar berlari kecil untuk mencari air, dan antara